Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup bersama Ustazah Nurichan. Tetap semangat ya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan makhluk hidup ada 3, yaitu perkembangbiakan pada hewan, perkembangbiakan pada tumbuhan, dan perkembangbiakan pada manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Adapun ciri-ciri perkembangbiakan generatif, yang pertama adanya peleburan sel. Maksudnya di sini adalah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adanya 2 induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Yang ketiga, sifat keturunan bervariasi. Ada 2 macam pembuahan dalam perkembangbiakan generatif. Yang pertama, pembuahan internal, artinya pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Yang kedua, pembuahan eksternal, artinya pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Perkembangbiakan hewan secara generatif dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama, ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur atau kita sebut juga ovum bertemu akan mengalami pembuahan. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh berkembang menjadi embrio hingga membentuk individu baru. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur. Embrio mendapat makanan dari dalam telur. Jika telur sudah menetas, akan menghasilkan individu baru. Contoh dari perkembangbiakan secara ovipar, misalnya ayam, bebek, burung, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, vivipar, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara beranak. Maksudnya, embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau uterus. Embrio mendapat makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Perkembangbiakan vivipar akan mengalami masa kehamilan. Jika sudah berkembang sempurna, akan dilahirkan dari tubuh induknya. Seperti contohnya di sini adalah hewan sapi, kelinci, kambing, ikan paus, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan beranak. Maksudnya, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur, tetapi telurnya ada di dalam rahim. Embrio mendapat makanan dari dalam telur. Jika sudah berkembang sempurna, maka akan dilahirkan dari tubuh induknya. Seperti contohnya adalah hewan kadal, ikan hiu, ikan pari, ular boa. Tetapi di sini tidak semua ular dapat berkembangbiak dengan cara ovovivipar. Hanya ular-ular tertentu yang dapat berkembangbiak dengan cara ovovivipar. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif, artinya terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin. Cirinya adalah yang pertama, tidak ada peleburan sel kelamin. Yang kedua, induknya hanya ada 1. Yang ketiga, sifat keturunan sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, membelah
membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada hewan tingkat rendah atau protozoa dengan cara membelah sel. Satu sel membelah menjadi dua. Contohnya di sini adalah amoeba dan paramecium. Yang kedua adalah fragmentasi, artinya proses perkembangbiakan dengan cara memutus tubuhnya sendiri untuk membentuk individu baru. Contohnya di sini adalah cacing pipih atau cacing planaria dan hewan bintang laut. Yang ketiga adalah tunas. Perkembangbiakan dengan cara tunas terjadi pada hewan anemon laut dan hidra. Demikian penjelasannya Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.